dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Kalau Bapak Saudara ada kitab di tempat duduk saudara, boleh buka atau juga bisa lihat di depan, di screen di depan. Baik, kita akan baca bersama-sama dari ayat 57 sampai ayatnya yang ke-62. Kita mulai 2-3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai biak dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu dia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengukuhkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati mengukuhkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mendengar info tentang kerja di Korea, apakah saudara diberitahu bagaimana kondisi atau sisi baik dan kurang baiknya di Korea ini? Kalau hanya mendengar sisi yang baik di Korea, gaji besar, ya, dan saudara tiba di Korea, saudara akan terkejut dan bisa kecewa, ya, karena tidak seindah yang di drama-drama itu, ya kan? Dan kalau saudara hanya mendengar sisi kurang baiknya, wah, situasi tidak mudah di Korea, tantangan yang ada, mungkin saudara tidak akan datang ke sini, bukan? Saudara, ketika saya juga pertama kali akan datang ke Korea mendengar info lowongan kerja ke Korea di tahun 96, saya hanya mendengar yang baik-baik saja, ya. Gaji di Korea berapa? Saya bandingkan dengan gaji saya Indonesia 4-5 kali lipat, kira-kira begitu. Saya langsung resign, ya. Saya langsung resign karena hanya diberitahu gaji, dan di sini pekerjaannya itu kamu akan bekerja di pabrik elektronik, yang bersih, yang bagus, ya. Ya cepat-cepat resign dan mendaftar, dan setelah tiba di Korea terkejut, ya. Karena menghadapi banyak tantangan di sini, ya. Tantangan bekerja 12 jam, dan juga budaya kerja, etos kerja yang tinggi di Korea. Ya, juga belum lagi musim, yang berbeda dengan musim di negara kita, ya. Yang ada musim dingin, kerja di luar dan suhu minus di bawah 0, ya. Itu sangat berat tantangannya, ya. Makanya dalam waktu 7 bulan saya bekerja, saya kabur. Saya tidak kuat, ya. Saya tidak kuat bekerja di tempat itu, terlalu berat bagi saya. Dan saya kecewa gitu, ya, karena saya hanya diberitahu yang baik-baik saja gitu, ya. Tapi tidak diberitahu tantangan yang ada di Korea ini, resiko yang ada di Korea ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, begitu juga di dalam mengikuti Yesus. Kita perlu tahu semuanya. Berkat yang kita alami, yang kita terima ketika kita percaya mengikuti Yesus, tetapi juga harga yang harus kita bayar ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus. Nah, itu yang Yesus mau dari para pengikutnya, ya. Dari setiap kita yang ada di tempat ini. Saudara, kita akan belajar hari ini melalui firman atau nats hari ini, harga yang harus kita bayar di dalam mengikuti Yesus. Tentu ada harga yang kita bayar di dalam mengikuti Yesus. Apa harga yang kita bayar? Pertama, kita baca dalam firman Tuhan hari ini adalah kita siap menghadapi keadaan yang tidak nyaman. Ada 3 orang yang datang kepada Yesus dalam firman hari ini yang mengungkapkan keinginan mereka untuk mengikuti Yesus. Orang yang pertama datang kepada Yesus, dia mengatakan kepada Yesus, "Aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Ya. Wah, ini luar biasa kelihatannya pengakuan atau kerinduan niat daripada orang ini. Ya. Saudara, Yesus menyampaikan kepada orang ini bagaimana atau apa arti mengikut dia. Yesus mengatakan kepada dia, burung mempunyai sarang, serigala mempunyai biak, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Jadi Yesus menjelaskan kepada orang ini seperti apa itu mengikut dia, mengikut Yesus. Kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius, ini orang ini dijelaskan atau disebutkan adalah ahli Taurat. Ya, ahli Taurat. Jadi
kemungkinan besar ahli Taurat ini berpikir kalau dia mengikut Yesus, yang pada waktu itu lagi popularitas, dia juga bisa ikut populer. Kira-kira seperti itu ya. Jadi makanya dia katakan, aku akan mengikut kau kemana pun engkau pergi. Dia berpikir kalau dekat dengan Yesus ini, mengikut ini, wah ini bisa makin populer ya sebagai ahli Taurat. Dan Yesus mengatakan kepada orang ini, iya, seperti apa itu mengikut Yesus? Ini tidak ada jaminan keamanan, kenyamanan. Ya. Nah, kalau kita melihat konteks ya untuk kita boleh lebih mengerti perkataan Yesus ini, kita bisa melihat ke ayat-ayat yang di atas ya. Di ayat 51 dijelaskan ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi ini adalah saat di mana Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, ya, apa yang menunggu Yesus di Yerusalem, apa yang harus dihadapi di Yerusalem. Yesus mengatakan bahwa di Yerusalem dia akan disalibkan, dia akan dibunuh, dan setelah itu bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Nah ini konteks daripada nats ini. Ya. Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan kita melihat di sini dalam perjalanan ke Yerusalem, ya, apa yang terjadi? Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka melewati kota Samaria, dan Yesus ya ingin orang-orang Samaria, murid-muridnya, membersihkan tempat bagi mereka di kota Samaria ini. Tetapi kita melihat dijelaskan di dalam ayat 53, orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Artinya apa? Mengikut Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem itu bukan perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang mudah. Di sini mereka tidak diterima. Orang Samaria tidak menerima Yesus dan murid-muridnya. Karena apa? Dalam perjalanan mereka ke Yerusalem. Saudara, ketika kita mengikut Yesus ya, dan perjalanan ke Yerusalem, itu bukan perjalanan yang mudah. Ya. Itu bukan perjalanan yang nyaman. Ya. Mungkin kita tidak diterima karena kita sedang mengikut Yesus. Lingkungan kita, teman-teman kita tidak menerima kita karena gaya hidup kita tidak serupa dengan mereka. Ya. Dan juga mungkin kita akan mengalami hal yang tidak nyaman ketika kita mengikuti Yesus. Tidak ada jaminan ya, bahwa semua ya akan berjalan lancar-lancar saja. Ya. Baik-baik saja pekerjaan kita akan lancar, tidak ada jaminan. Dan mungkin saat ini teman-teman IC, Emsong di tempat ini tidak lancar-lancar saja mungkin ya. Tidak baik-baik saja keadaannya. Ya. Pekerjaan mungkin tidak lancar, ada mungkin yang kehilangan pekerjaan. Ada yang sepi pekerjaan di tempat ini. Oh semuanya lancar kelihatannya ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Tapi bisa aja ada yang kurang lancar ya. Bisa aja bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya ya. Tapi saudara, ketika situasi seperti itu ya, keadaan tidak nyaman ya, saudara mungkin tidak diterima oleh lingkungan, mengalami konflik ya, dan juga pekerjaan tidak lancar, bahkan kehilangan pekerjaan, saudara tetapkah datang kepada Tuhan? Luar biasa teman-teman, Bapak Ibu di tempat ini, saya lihat penuh tempat ini ya. Luar biasa, mungkin saudara tidak lancar-lancar saja saat ini, tetapi saudara ya, tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara tetap mau datang mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Seperti ini saudara mengikut Yesus. Saudara, kita melihat di sini yang pertama bagaimana itu mengikut Yesus, atau harga yang kita bayar mengikut Yesus adalah kita siap mengikut Dia walaupun keadaan tidak nyaman. Dan yang kedua kita melihat di sini harga yang kita bayar mengikut Yesus adalah mendahulukan atau mementingkan pekerjaannya. Orang yang kedua ini datang kepada Yesus mengatakan, Yesus sendiri mengatakan kepada dia, ikutlah aku. Tapi orang ini mengatakan kepada Yesus, izinkanlah aku dahulu menguburkan Bapakku. Ini apa yang disampaikan oleh orang ini kepada Yesus itu masuk akal ya, bisa diterima ya. Menguburkan orang tua atau keluarga yang dekat itu hal yang baik ya. Tapi Yesus mengatakan kepada orang ini, biarlah orang mati menguburkan orang mati ya, yang mati mereka. Mungkin kau orang mati menguburkan orang mati? Bisa juga ya. Orang mati secara rohani menguburkan orang mati secara jasmani, kira-kira begitu ya. Tapi intinya mau disampaikan oleh Yesus kepada orang ini adalah dahulukan pekerjaan Tuhan. Banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya orang ini ya, ayah orang ini belum mati ya. Belum mati. Dia hanya menunggu sampai ayahnya mati. Setelah itu dia kuburkan dan mungkin dapat warisan, gitu ya. Artinya dia menunda, gitu ya, panggilan Yesus untuk
ambil bagian di dalam misinya. Dan Yesus katakan, jangan tunggu. Ya. Sekarang, ini ada tugas yang sangat penting. Ada tugas yang sangat mulia. Sekarang ini sangat penting, ambil bagian di dalam misi. Saudara, Tuhan ingin orang yang mau mengikuti Dia itu mendahulukan pekerjaannya. Ketika saya belajar misi Korea ini, sejarah misi Korea ini, masa tertantang melihat atau mendengar orang-orang atau misionaris yang datang ke Korea ini, khususnya dari Amerika. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka belajar di universitas-universitas bergengsi di Amerika. Mereka adalah orang-orang yang pintar dan mengambil jurusan yang sangat luar biasa, jurusan kedokteran dan yang lain-lain, yang artinya masa depan mereka cerah kalau mereka mengutamakan tujuan hidup mereka. Tetapi saudara, mereka itu datang ke Korea untuk beritakan Injil. Dan di Korea ini mereka menghadapi banyak tantangan, kesulitan, dan banyak yang mati karena dibunuh. Banyak juga yang mati karena sakit penyakit. Mereka siap mengutamakan pekerjaan Tuhan untuk datang ke Korea memberitakan Injil. Saudara, kita ada di Korea saat ini, kita bekerja dan ada yang belajar. Ya, saudara, ada misi yang Tuhan percayakan kepada kita, jamaah Tuhan di tempat ini, yaitu pemberitaan Injil. Ambil bagian di dalam misi Tuhan, terus mengabarkan kabar baik ini. Ada tantangan, saudara, ada tantangan dalam beritakan Injil. Tetapi di tengah-tengah tantangan, mari kita utamakan, mari kita pentingkan pekerjaan Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu, ada satu teman, dia sambil menunggu mencari pekerjaan yang baru di Pyeongtaek, dia tinggal di gereja, tinggal di shelter. Ternyata dia mengidap sakit yang cukup serius dan penyakit yang menular. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, ini kan penyakit menular dan harus diisolasi. Dan bukan hanya dia, karena dia tinggal di gereja dekat dengan teman-teman. Akhirnya teman-teman yang dekat dengan dia juga tinggal di gereja harus periksa semua, dicek seperti masa-masa corona dulu gitu ya. Saya, istri, semua teman-teman yang dekat dengan dia itu diperiksa, harus diperiksa semua ke rumah sakit. Cukup repot. Dalam hati saya, susah gitu ya. Apalagi sebenarnya dia tahu dia mengidap penyakit itu, tetapi dia diam-diam tinggal di gereja. Bagi saya itu sangat susah gitu ya. Tetapi mengingat kondisi iman dia masih belum percaya kepada Tuhan. Saya juga harus melihat bagaimana tengah-tengah situasi ini juga kesempatan bagi dia untuk mendengar atau mengalami kasih Tuhan. Jadi saya terus berusaha membantu dia mencarikan tempat untuk dia tinggal sampai dia sembuh diobati. Dan bukan hanya itu, dia bilang tidak ada uang untuk bayar uang rumahnya. Saya pun sampai siap kami pun sampai siap untuk membantu dia mencukupi biaya rumah ke tempat tinggalnya. Saudara, karena apa? Ada misi yang Tuhan ingin sampaikan kepada dia. Ada kabar baik yang Tuhan ingin disampaikan kepada orang supaya dia mendengar kabar baik. Saudara, kalau kita atau mungkin saya hanya melihat kepada ini bikin susah kira-kira seperti itu bikin repot gereja, mungkin saya akan tidak mau ambil lebih dalam lagi gitu hubungan dia. Tapi saudara, di tengah-tengah tantangan pun ada misi yang Tuhan percaya. Ketika melihat kepada misi Tuhan, kepada pelayanan yang Tuhan percayakan, saudara, kita bisa mendahulukan kepentingan misi Tuhan. Amen. Saudara-saudara, tempat ini kita banyak di antara kita yang bekerja, tapi saudara, mari kita melihat keberadaan kita di tempat ini juga adalah pelayanan atau misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk boleh terus melakukan misi Tuhan, beritakan kabar baik, mengajak orang-orang datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Saudara, itu kerinduan Tuhan bagi kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hal yang kita dalam ikut Tuhan adalah kita tidak melihat ke belakang. Orang yang ketiga datang kepada Yesus mengatakan, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Lagi-lagi, apa yang disampaikan oleh orang ini juga rasional, masuk akal. Hal yang wajar minta izin kepada keluarga ketika mau melakukan sesuatu, mengikuti Yesus, mau sekolah teologi, kira-kira begitu itu hal yang wajar. Tetapi Yesus juga melihat sebenarnya jauh ke dalam hati orang ini, komitmen orang ini. Makanya Yesus menjawab,
Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus mengatakan orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa Yesus mengatakan tidak layak untuk kerajaan Allah? Orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang. Yang pertama, orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang itu tidak efektif, ya, tidak maksimal. Saudara tahu bajak ya, bajak sawah. Saya dari latar belakang petani, jadi saya tahu gitu ya. Kalau bajak dia ke belakang kan nggak lurus ya, nggak maksimal itu. Itu maksud Yesus di sini, orang yang kesetiaannya terbagi itu tidak maksimal di dalam pekerjaan Tuhan, tidak efektif di dalam pekerjaan Tuhan. Nah orang ini, ketika dia mengatakan engkau tapi izinkan aku pamitan dengan keluarga, kemungkinan orang ini kalau keluarganya tidak mengizinkan dia tidak akan ikut. Bisa aja itunya berubah, rencananya berubah. Itu kira-kira. Hatinya setengah-setengah. Saudara, orang yang mengatakan, aku mau mengikuti engkau tetapi, ya, biasanya orang yang kurang komitmen sering ya menggunakan kata seperti ini. Aku mau ikut engkau tetapi, iya kan? Aku mau ibadah tetapi hujan turun. Ya kira-kira seperti itu, hujan turunnya. Nggak usah lah ibadah hari ini tetapi, ya. Aku mau ibadah tetapi, wow, teman ajak lihat bunga sakura di Seoul, kira-kira begitu ya. Nggak ikut ibadah, ya. Tuhan, aku mau ibadah tetapi apa lagi? Ada Pak Camat, kurang aman minggu-minggu ini, kira-kira begitu ya. Jangan dulu, ya. Suruh pakai kata tetapi, ya. Charles Spurgeon mengatakan pengakuan seperti ini adalah pengakuan yang dangkal, yang memakai kata tetapi. Saudara, harusnya kita pakai kata meskipun. Iya kan? Meskipun. Aku akan ibadah meskipun hujan. Aku akan ibadah meskipun teman saya ajak ke Seoul. Aku akan ibadah meskipun sekarang saat ini kurang aman. Ya. Saat ini kurang aman, saya dengar di sini ya. Pak Camat lagi serius mereka ya. Mereka lagi rajin ya melakukan tugas mereka. Ya kita juga lakukan tugas mereka. Kita rajin datang ke sini ya. Iya, lakukan tugas masing-masing dengan rajin, ya kan? Mereka setia melakukan tugas mereka, kita juga setia lakukan tugas mereka, tugas kita. Kita datang kepada Tuhan. Ya tantangan ada, tapi saudara katakan Tuhan saya akan beribadah. Iya, saat ini situasinya kurang nyaman saya tahu, tapi Tuhan saya mau beribadah kepada apapun yang terjadi, saya akan mau beribadah. Saya mau melayani Tuhan di gereja. Seperti ini saudara ya, orang seperti ini yang Tuhan pakai ya, untuk kerajaan. Yesus katakan seperti kalau kami lihat ke belakang, itu tidak maksimal, ya. Tidak layak untuk kerajaan surga. Dan Yesus katakan tidak layak untuk kerajaan surga, karena orang yang melihat ke belakang, ya, melihat kepada kenyamanan, melihat kepada masa lalu, dosa-dosa, kenikmatan dunia ini, itu menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan. Saudara, tadi saya sudah sampaikan. Di sini Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Di Yerusalem, Yesus harus menghadapi penyaliban. Minggu-minggu ini kita ada di minggu sengsara, ya. Di minggu penderitaan. Saudara, mari Tuhan ingin kita mengerti betapa besar pengorbanan penderitaan Tuhan untuk menyelamatkan. Di sini Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem dan dia tahu dia harus menanggung penderitaan yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Saudara, ketika Yesus ada di Taman Getsemani dalam perjalanannya menuju salib, dia sangat bergumul. Penulis kitab Injil Lukas ya menjelaskan bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani dalam Lukas 22 ayat 44. Dikatakan kalau ada di sini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, puluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa, Bapa, jikalau mungkin jauhkan cawan ini daripada aku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Yesus mau, tidak mau memikul salib ini kalau bisa. Tetapi dia katakan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Kalau ini satu-satunya jalan untuk manusia diselamatkan dari dosa, saya akan menghadapinya.
Dan dijelaskan di sini ketika Yesus berdoa, ya, keringatnya seperti tetesan darah. Ya. Secara medis ini, ya, kondisi ini disebut hematidrosis. Hematidrosis yaitu ketika seorang berada dalam tekanan emosional ekstrim, pembuluh darah kecil di bawah kulit bisa pecah dan darah bercampur dengan keringat. Ya. Saking bergumul dengan ekstrim. Yesus bergumul untuk siapa? Untuk kita, untuk keselamatan kita. Dan bukan hanya itu, ketika Yesus ada di kayu salib, dia menanggung penderitaan salib itu luar biasa. Sekitar 6 jam Yesus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Orang-orang mengolok-olok dia, pemimpin agama mengolok-olok Yesus. Mereka katakan, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa selamat. Turun dari salib itu. Kami akan percaya, coba turun. Yesus diolok, tapi Yesus tidak mau turun. Dia tahan salib itu bukan karena dia tidak bisa turun dari salib, tetapi karena dia mengingat saudara dan saya. Yesus mengingat kita, kalau dia turun dari salib, bagaimana dengan keselamatan kita? Yesus menanggung hukuman salib. Dan di atas kayu salib, Yesus berseru. Di dalam Markus pasal 15, Yesus berseru sebelum dia meninggal, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah hal yang sangat sedih dan sangat menderita bagi Yesus. Karena Allah meninggalkan dia. Mengapa Allah meninggalkan dia? Karena pada saat itu, dosa, semua umat Tuhan, dosa saudara dan saya ditimpakan pada Yesus Kristus. Yesus Kristus harus menanggung kutuk dosa kita. Karena itu, Allah Bapa harus memalingkan wajahnya dari Yesus. Dan Yesus bagi Yesus sangat sedih. Dia mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Saudara, ini penderitaan yang luar biasa yang ditanggung oleh Yesus untuk menyelamatkan saudara saya. Untuk menebus kita dari hukuman dosa. Untuk memulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Karena itu Yesus ingin kita mengerti pengorbanan Yesus. Kita mengerti pengorbanan Yesus yang begitu besar ini. Saudara, kita akan menghargai pengorbanannya dan mengikut dia dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Karena kita mengerti betapa besar pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita. Saudara, sebelum saya menutup cerita firman ini, ada satu kisah. Kita tahu lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Sebenarnya lagu ini ditulis oleh seorang pria di India yang bernama Noksen di wilayah Assam. Noksen kehilangan nyawanya karena dia tidak mau meninggalkan Yesus, karena dia tidak mau menyangkal imannya. Noksen dan keluarganya, istri dan kedua anaknya, dia dile oleh penduduk setempat yang tidak percaya kepada Yesus. Dan kepala suku di tempat ini mengancam Noksen dengan tombak di tangannya dengan berkata, kalau engkau tidak menyangkal imanmu, tidak meninggalkan imanmu kepada Yesus, maka kedua anakmu akan dibunuh. Noksen alih-alih menyerah dan meninggalkan imannya kepada Yesus, dia mengucapkan kalimat dari pujian, bagian pujian yang dia tulis. I have decided to follow Jesus, not turn back. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kepala suku sangat marah dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menghujamkan tombaknya kepada kedua anaknya, dan kedua anaknya mati. Dan kepala suku sekali lagi mengatakan kepada Noksen, kalau kamu tidak menyangkal iman, bukan hanya anakmu, tetapi istrimu pun akan mati. Noksen sekali lagi dia mengucapkan kalimat dari bagian lagu yang dia tulis, do not go with me, still I will follow. Meski aku sendiri, ku tetap ikut Yesus, no turning back, tak ingkar. Kepala suku makin marah, akhirnya dia perintahkan anak buahnya juga untuk membunuh istrinya meninggal. Kepala suku mengatakan kepada Noksen, aku beri kamu kesempatan sekali lagi. Kalau kamu mau meninggalkan imanmu kepada Yesus, kamu akan hidup. Noksen dengan tenang mengatakan, the cross before me, the world behind me, no turning back. Salib di depan, dunia di belakang, ku tak ingkar. Itu perkataan terakhir yang diucapkan oleh Noksen karena dia akhirnya dibunuh oleh kepala
suku tersebut. Tetapi luar biasa, melalui iman yang ditunjukkan oleh Noksek ini, kepala suku di tempat itu dan seluruh penduduk desa itu percaya kepada Yesus. Luar biasa, karena iman, komitmen seorang seperti Noksek yang tetap percaya kepada Yesus, tetap mengikuti Yesus di tengah-tengah tantangan yang sangat ekstrim. Saudara, seperti inilah yang Yesus maksud, yang inginkan bagi pengikutnya dalam mengikuti. Ada harga yang harus dibayar seperti Noksek ini di dalam mengikuti Yesus. Tetapi juga saudara, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang memutuskan percaya kepada Yesus. Berkat yang kita alami, kita terima ketika kita mengikuti Yesus adalah berkat keselamatan selama-lamanya bersama dengan Dia. Kita mengikuti Yesus ke Yerusalem. Yesus akan mati di Yerusalem, tapi itu bukan kabar buruk, karena 3 hari kemudian Yesus akan bangkit. Yesus menang atas maut dan Dia memberikan kemenangan kepada kita. Saudara, ketika kita memutuskan mengikuti Yesus, ada harga yang kita bayar dalam mengikuti Yesus. Tetapi saudara, ada berkat yang luar biasa. Kita selama-lamanya bersama dengan Yesus. Kita selama-lamanya menikmati kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Dan Yesus bersama-sama dengan kita. Saat kita di bumi ini, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya selalu dijanjikan bersama dengan kita. Kiranya kita boleh tetap setia mengikuti Yesus, dan semakin setia mengikuti Yesus walaupun ada tantangan. Karena kita sudah tahu berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Saat ini ada tantangan, ada pergumulan kita, tapi saudara, mari kita tetap setia mengikuti Yesus, karena kita tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sudah serahkan hidupnya di kayu salib untuk memberikan hidup yang baru bagi kita. Kiranya kita boleh setia mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.